sekalian, hari ini ada setidak-tidaknya 4 kerangka regulasi yang bicara mengenai transisi energi yang berupaya untuk mendorong percepatan penutupan PLTU batubara. Tentu basis hukum yang pertama yang tadi disampaikan oleh Mbak Safa yaitu Perpres nomor 11, nomor 112 tahun 2022 yang sudah 2 tahun lalu dibentuk. Kemudian yang terbaru di tahun 2025 kita sudah memiliki Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur soal mitigasi pelaksanaan jaminan risiko gagal bayar ketika proyek transisi energi itu sulit untuk diterapkan. Kemudian juga kita sudah memiliki keputusan Menteri SDM ya tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan dan keputusan Menteri SDM 2021 tentang Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. 4 basis hukum ini sesungguhnya sudah cukup memberi jaminan mengenai pembentukan penutupan PLTU batubara. Namun tantangannya itu adalah eh, sebentar, Pak, tayangan saya Pak tampil, Safa? Sambil Mas ada. Oh iya. Kemudian tantangannya itu ternyata ada pada peta jalan. Nah, 4 kerangka regulasi ini yang muaranya itu adalah menghendaki adanya peta jalan. Karena peta jalan itu yang akan lebih konkret bicara mengenai bagaimana transisi energi itu akan dieksekusi. Nah, kalau kita cermati ketentuan pasal 3 Perpres 112/2022 itu ada beberapa ketentuan yang mendorong lahirnya peta jalan ini yang menjadi basisnya. Di sana ditentukan beberapa kriteria mengenai penutupan PLTU. Dan memang sejak awal kami masyarakat sipil dan semua elemen masyarakat sipil yang fokus pada isu transisi energi memang sudah menginginkan, sudah menunggu-nunggu hadirnya peta jalan transisi energi ini. Nah, ternyata teman-teman sekalian ketika peta jalan itu hadir dan diterbitkan pada tanggal 10 April 2025 lalu, teman-teman masyarakat sipil justru dikejutkan ya karena ada sejumlah masalah yang ternyata selama ini kita harapkan hadir untuk mengakselerasi kebijakan penutupan PLTU bahkan bisa jauh lebih progresif mengatur detail waktu dan berbagai mana mekanismenya ternyata setelah dicermati menimbulkan sejumlah persoalan yang cukup serius. Apa saja persoalan itu teman-teman sekalian? Setelah kita amati ternyata penyusunan peta jalan pensiun dini PLTU ini sangat minim partisipasi rekan-rekan sekalian ya kan. Karena sejak tahun 2022 keinginan untuk membentuk peta jalan itu sudah ada. Sejak tahun 2022 pun elemen masyarakat sipil sudah membuka dan mendiskusikan mengenai rencana ini bahkan ingin terlibat dalam proses perumusannya. Maka di tahun 2023 Celios melakukan semacam survei nasional mengenai aktor kunci yang paling penting terlibat dalam program transisi energi. Temuan Celios memperlihatkan bahwa ada beberapa elemen ya yang penting untuk dilibatkan yaitu BUMN, Pemda, CSO lingkungan, akademisi, perusahaan masyarakat dan sektor perbankan. Ini adalah aktor-aktor yang dalam survei nasional Celios menjadi mitra-mitra yang penting untuk dilibatkan dalam proses penyusunan peta jalan. Namun ternyata eh, proses ini tidak sama sekali melibatkan beberapa aktor yang disebutkan, termasuk Pemda, CSO lingkungan, kemudian masyarakat, sektor perbankan juga tidak pernah diajak untuk bicara penyusunan peta jalan ini. Tiba-tiba dokumennya terbit dan langsung diluncurkan pada tanggal 10 April 2025. Ini yang membuat problemnya cukup serius. Dan di saat yang sama juga peta jalan ini tidak diatur bagaimana mekanisme proses penyusunan peta jalannya. Berbeda dengan dokumen-dokumen RUPTL, RUKN, RUEN, RUET yang diikat oleh prosedur yang cukup ketat dalam proses penyusunannya. Kemudian temuan kedua kami dalam studi ini yaitu ketentuan yang diatur dalam pasal 12 Permen SDM nomor 10 tahun 2025 ini. Di mana pasal 12 mengatur kewenangan yang diberi kewenangan untuk memimpin proses studi penutupan PLTU itu adalah PLN. Jadi PLN nanti yang akan ditugaskan oleh Kementerian SDM memimpin proses penyusunan studi ini. Nah, menurut kami dalam berbagai rangkaian studi yang telah kami lakukan, penunjukan PLN sebagai penyusun utama kajian pensiun dini PLTU itu sangat berisiko.
karena memunculkan konflik kepentingan, karena hampir semua PLTU yang ada itu dikelola sepenuhnya oleh PLN, ya, dan PLN itu menjadi pelaku yang cukup dominan di sektor listrik. PLN juga tidak cukup ideal ya memimpin kajian yang menyangkut kepentingan bisnis mereka sendiri, karena mana mungkin eh, PLN sebagai pelaksana ya kebijakan juga menjadi sebagai perancang kebijakan, juga mereka akan mendesain bagaimana model studi mengenai penutupan PLTU. Ini yang membuat studi ini menilai penunjukan PLN sebagai aktor utama kajian pensiun dini PLTU sangat memiliki resiko menghambat proses transisi. Dan fakta ini ya juga dapat dipotret melalui hasil laporan pemeriksaan BPKRI tahun 2014 sampai tahun 2020 yang menemukan ada 7 problem utama ya yang berkaitan dengan ketenaga listrikan yang dikelola oleh PLN selama ini, misalkan tata kelola di anak perusahaan PLN, kemudian penentuan harga dan kualitas batu bara, pembangunan infrastruktur, kontrak perjanjian jual beli itu juga bermasalah, pengelolaan limbah ya, kemudian pengadaan barang dan jasa ya, dan pengaturan pembangkit selama ini menjadi masalah. Dan pengaturan pembangkit menurut BPK juga menjadi masalah yang cukup banyak. Dan dalam catatan BPK ada setidak-tidaknya 29 PLTU yang bermasalah dari tahun 2014 sampai tahun 2020 yang dikelola oleh PLN. Nah, dalam posisi ini kita melihat memang dominasi penggunaan PLTU batubara yang dikelola oleh PLN cukup sulit rasanya jika studi ini akhirnya dipimpin oleh PLN sendiri, di mana PLN memiliki sejumlah catatan ya, baik dari sisi penegakan hukum, tata kelola korupsi, ya, dan sebagainya yang selama ini mereka kelola. Eh, Cek tampilan saya hilang ya? Iya Mas, tampilannya hilang. Oh ya, oke. Nah, oleh karena itu, berdasarkan data pemantauan dari Indonesian Corruption Watch tahun 2022 juga memperlihatkan PLN sebagai salah satu ya BUMN dengan tingkat kepatuhan yang rendah pada isu tindak pidana korupsi, dan mereka memiliki kurang lebih catatan 18 sampai 20 kasus korupsi panjang tahun 2018 sampai tahun 2022. Ini menunjukkan pelibatan PLN dalam memimpin studi juga patut untuk dipertanyakan. Kemudian problem yang ketiga yaitu struktur atau tahapan transisi energi yang diatur dalam Permen SDM nomor 10 2025 ini juga bermasalah, teman-teman. Di mana masalahnya itu? Masalahnya bisa kita temukan dalam lampiran ya Permen SDM nomor 10, di mana di sana disebutkan bahwa penutupan PLTU itu adalah opsi terakhir setelah penerapan CCS CCUS, kemudian natural retirement, kemudian perluasan pensiun dini yang diperluas. Bagaimana implementasinya? Ke depan pemerintah akan mengutamakan penggunaan CCS CCUS sebagai opsi pertama, kemudian pensiun dini PLTU itu dia akan menjadi opsi terakhir ketika proses CCS CCUS itu tidak berjalan dengan optimal. Nah, karena ketergantungan pada teknologi yang mahal, penerapan CCS CCUS ini yang juga belum terbukti soal keandalannya, termasuk juga natural retirement juga ini juga menjadi isu, karena ternyata bukan early retirement yang didorong, justru pensiun PLTU itu didorong pada penutupan PLTU berbasis pada usianya secara natural. Ini yang juga menjadi pertanyaan yang cukup serius ya, ketika langkah-langkah atau tahapan pensiun dini PLTU yang diatur ini membuat semacam layer dan kriteria-kriteria yang pada akhirnya menjadikan penutupan PLTU itu sebagai opsi yang paling terakhir. Dan kalau kita cermati teman-teman sekalian, dalam lampiran peta jalan itu juga eh, pengakhiran PLTU itu juga harus disesuaikan dengan kebijakan existing. Apa itu kebijakan yang existing? Di sana disebutkan dengan sangat lugas. Di sana ada Undang-Undang Cipta Kerja yang harus disesuaikan oleh peta jalan ini, Undang-Undang Energi, Kebijakan Energi Nasional,
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik atau RUPTL. Jadi 5 kebijakan ini menjadi rujukan. Artinya sepanjang RUPTL masih mengatur mengenai pembangkit tenaga listrik berbasis batu bara, sepanjang RUKN masih memungkinkan itu dilakukan, dan misalkan Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan proses izin ya industri di sektor industri masih membangun PLTU batu bara, maka pengakhiran PLTU itu menjadi opsi yang terakhir. Nah, ada beberapa kriteria yang ditentukan. Misalkan sifat penutupan PLTU itu ternyata bersifat kondisional. Dia mengatur 3 syarat di sana. Pertama, adanya dukungan pendanaan. Kemudian adanya peningkatan biaya pokok penyedia listrik dan tidak sampai mengganggu sistem kelistrikan nasional. Jadi itu syarat yang ditetapkan oleh pemerintah apabila ingin melakukan penutupan PLTU. Dengan kata lain, ya, PLTU ini menjadi opsi yang subordinat terhadap ketentuan undang-undang yang ada, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Energi, Kebijakan Energi Nasional, RUKN, RUPTL. Sehingga dia tidaklah menjadi dokumen penuntun, ya, atau menjadi dokumen yang indikatornya mandiri yang harusnya diikuti oleh dokumen-dokumen yang lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan sudah banyak studi yang memperlihatkan bahwa penerapan CCS itu juga memiliki biaya yang cukup tinggi, kemudian secara technicality juga bermasalah, ya, belum cukup apa namanya mampu memastikan keandalan secara teknologi. Ini juga yang menjadi kekhawatiran ya ketika pemerintah justru memilih membuat tahapan ya dalam proses penutupan PLTU. Nah, di samping itu teman-teman ada problem yang cukup krusial ya yang membuat proses penyusunan PLTU ini akan terhambat ke depan. Apa itu teman-teman? Yaitu ketentuan analytical hierarchy proses yang telah ditetapkan oleh Kementerian SDM sebagai alat ukur untuk menentukan PLTU bisa ditutup atau tidak. Di sana ada 10 indikator yang digunakan. Nah, indikator yang paling tinggi yang menjadi alat ukur penutupan PLTU itu adalah ketersediaan dukungan pendanaan sebesar 27,1%. Kemudian di posisi kedua itu ada pada soal keandalan sistem kelistrikan serta dampaknya terhadap biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Sehingga dalam hal ini apabila tidak ada semacam pembiayaan yang bisa dijamin oleh pemerintah terhadap proses penyusunan PLTU, maka penutupan PLTU itu tidak akan pernah dilakukan. Dan oleh karena itu kami, Celios, eh, mengkritisi penggunaan metode analytical hierarchy proses ya dalam kebijakan penutupan PLTU ini yang seakan-akan menyeimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ekonomi, ya, kebijakan ekologis yang semestinya tidak bisa disamakan ya. Selebihnya pemerintah mestinya menggunakan indikator lingkungan hidup, ya, indikator-indikator mengenai apa namanya emisi gas rumah kaca sebagai hal yang paling utama, termasuk juga yang menjadi masalah dalam penentuan indikator ini, penerapan aspek just energy transition ini juga tidak disebutkan secara jelas. Apa yang disebut sebagai indikator just energy transition? Dan di sini diberi nilai 10,1%. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius dalam program transisi energi. Dan kalau kita melihat kecenderungan dari indikator yang ada, maka posisi dari ketersediaan dukungan pendanaan ini menjadi sangat dominan, ya. Kemudian kenaikan biaya pokok penyediaan tenaga listrik ini juga menjadi angka yang sangat dominan. Keandalan sistem ini juga menjadi angka yang sangat dominan. Sehingga eh, indikator-indikator ini sulit untuk diterapkan untuk mendorong transisi energi. Dan nampaknya indikator-indikator ini lebih pada menghambat proses transisi karena syarat-syaratnya begitu sulit untuk dipenuhi. Nah, di samping itu juga studi ini juga Mohon maaf Mas Saleh, karena waktunya sangat singkat, kayaknya bisa kita potong sekarang? Apakah oke, nggak apa-apa? oke, ini sudah terakhir. Maka Oke, studi ini baik. juga memperlihatkan problem di mana
proses penyusunan indikator ini juga kami pertanyakan kompetensi ahlinya dan bagaimana pengukuran penilaiannya. Dan sampai hari ini juga kami tidak mengetahui secara jelas dan pasti mitra-mitra atau pihak mana saja yang diberi apa namanya bermitra dengan pemerintah menyusun indikator itu dan dalam prosesnya justru menjadi problematik. Barangkali itu sementara temuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Saleh. Mungkin kita bisa langsung jam ke Mas Bima saja. Waktunya 10 menit Mas Bima. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja masuk ke share screen sebentar. Ya, ya terima kasih tadi konteksnya sudah diberikan oleh Saleh ya. Kenapa dalam pemensiunan PLTU batubara dalam konteks peta jalan ini ternyata masih menimbulkan berbagai persoalan. Ternyata belum terlalu ambisius dan bahkan cenderung melakukan delaying taktik atau kemudian menghambat transisi energi yang kemudian diperlukan. Nah, saya akan masuk lebih dalam soal masalah paradigma yang dibangun. Ini adalah paradigma yang terbalik. Jadi seolah 27% tadi dari komponen atau pembobotan itu menunggu adanya dana dulu, baru kemudian PLTU itu bisa dimatikan, meskipun ada komponen-komponen lainnya. Ini kenapa bermasalah? Yang pertama alasannya adalah apakah pemerintah, khususnya Kementerian SDM, dan bahkan PLN yang melakukan kajian soal peta jalan tadi, itu sudah mempertimbangkan bahwa efek dari PLTU-PLTU yang sudah beroperasi sekarang, yang usianya sudah sangat tua sebenarnya, itu kan nggak perlu menunggu ketersediaan dana. Itu nggak perlu menunggu kemudian adanya kerjasama internasional. Tidak perlu menggunakan APBN. Karena kita melihat kerugian ekonomi, kerugian dari lingkungan, kerugian dari keuangan negara atau APBN. Melalui apa? Melalui oversupply yang sudah sangat berlebihan. Kerusakan lingkungan, biaya kesehatan. Ini kelihatannya nggak pernah dihitung menjadi pedoman dalam penyusunan peta jalan. Sehingga kalau itu semua dihitung, yang sudah ada sampai 20 tahun beroperasi dan berdampak signifikan terhadap beban APBN misalnya, nggak perlu menunggu pendanaan, pemerintah bisa memasukkan langsung ke dalam rencana pemensiunan PLTU atau bahkan pengakhiran operasional. Jadi kita mendukung adanya PLTU-PLTU yang sudah jadi beban, terutama dalam transmisi Jawa Bali, itu dana ada tidak ada dalam rangka menghemat keuangan negara, selayaknya lebih cepat untuk dimatikan. Yang kedua, ini kan biaya-biaya kesehatan tadi ya, itu harusnya dijadikan pertimbangan utama, bukan ketersediaan dana. Jadi kalau emisi gas rumah kaca tadi bobotnya hanya sekitar 9%, itu terlalu kecil. Ya. Sebaiknya di atas 50% dari total pembobotan itu pertimbangannya adalah emisi gas rumah kaca. Kemudian ditambahkan lagi pembobotan lainnya untuk biaya kesehatan. Jadi dengan mempertimbangkan damage ataupun kerugian yang sudah ditanggung oleh masyarakat, ditanggung oleh APBN, pemerintah bisa jalan. Jadi nggak perlu kemudian logikanya harus menunggu ketersediaan dana dulu. Nah, alasan yang ketiga, ini dalam pendekatan ketersediaan dana pun pemerintah sepertinya bertolak belakang terhadap bantuan internasional. Dan bantuan ini bukan dalam bentuk hibah. Karena kita tahu misalnya dalam JETP, hibah itu tidak ada yang spesifik hibah untuk mendanai pemensiunan PLTU batubara, katakanlah Pelabuhan Ratu dan Cirebon 1. Hibah itu sebagian besar untuk studi, untuk kajian. Jadi pemerintah ini masih menunggu sebenarnya pinjaman dalam bentuk pinjaman soft loan ataupun pinjaman yang menggunakan market securities ya atau menggunakan instrumen keuangan di pasar keuangan secara umum itu untuk membiayai penutupan atau pengakhiran operasional PLTU batubara. Nah, situasi sekarang suku bunga ini relatif tinggi. Kemudian ruang fiskal pemerintah sedang sempit. Jadi kapan ada PLTU yang mau dipensiunkan kalau masih menunggu dari ketersediaan APBN? Ya, APBN itu sedang menghadapi 45% lebih debt service payment atau pembayaran dari sisi utang jatuh tempo dan bunga utangnya. Itu 1.350 triliun lebih kan, APBN kita 3.600-an triliun. Jadi artinya apa? Artinya
Kalau menunggu ketersediaan dana, bobot itu tidak akan pernah tercapai dalam waktu yang pendek. Yang nomor 4, ini justru membuat bingung sebenarnya investasi. Kalaupun menunggu pendanaan, investasinya bingung karena sebenarnya dalam peta jalan transisi apa yang mau dikejar. Karena ada memasukkan soal co-firing, retrofit PLTU. Ini artinya PLTU itu yang umurnya misalnya tinggal 2 tahun lagi, itu bisa diperpanjang sampai umur 30 tahun. Dengan adanya co-firing, biomasa, dengan adanya CCS, CCUS, kemudian juga ada teknologi-teknologi yang seolah bisa memperpanjang umur PLTU batubara. Nah, ini akhirnya investor akan masuknya, kalaupun ada pendanaan, dia akan masuk ke solusi-solusi yang kita sebut sebagai solusi palsu, termasuk pendanaan kerjasama dengan Jepang dalam bentuk AZEK misalnya. Itu nggak ada pembicaraan soal skema pemensiunan PLTU secara spesifik. Yang terjadi justru apa? Yang terjadi justru banyak investor-investor ini akan masuk kepada solusi yang menghambat transisi energi. Jadi nggak clear sebenarnya mau mematikan PLTU atau justru untuk membiayai solusi-solusi yang sebenarnya bermasalah dan ada kaitannya dengan menghambat pemensiunan PLTU itu sendiri. Nah, yang nomor 5, di dalam kajian yang ditulis oleh Selios ini, sebenarnya PLTU yang ada sekarang pun, misalnya Cirebon 1 yang dimiliki oleh swasta, dan itu masuk dalam skema Just Energy Transition Partnership, ada Asian Development Bank yang melakukan kajian dan melakukan dorongan agar PLTU Cirebon 1 itu bisa dipensiunkan. Itu pun terhambat oleh banyak sekali regulasi dan aturan-aturan dari pemerintah, dari PLN. Bahkan narasi yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan, jangan mematikan PLTU batubara, karena ada implikasi bisa merugikan keuangan negara. Jadi kalaupun ada yang tertarik, itu pun selama ini dihambat oleh berbagai regulasi-regulasi dan bahkan dinarasikan kerugian negara. Justru mempertahankan PLTU di tengah terjadinya oversupply dan kerugian lingkungan, kerugian kesehatan yang cukup besar, itu sebenarnya masuk dalam kategori kerugian negara. Jadi ini dibalik-balik, ya. Nomor 6, kalaupun pemerintah ingin mencari ketersediaan pendanaan, itu sifatnya cenderung pasif, cenderung menunggu, kemudian kurang kreatif. Misalnya kita kan dari dulu dorong adanya debt swap for coal asset retirement, debt swap for energy transition seperti yang dilakukan Jerman di Mesir. Jadi singkat cerita ketika Mesir kemudian ingin mendorong adanya transisi energi, utangnya besar kepada Jerman, maka Jerman menukar utang itu. Jadi nggak perlu ada fresh money, tidak perlu ada uang cash untuk melakukan transisi energi. Nah, opsi-opsi ini ternyata tidak dicoba selama ini oleh pemerintah Indonesia dan belum ada niatan untuk melakukan kreativitas. Padahal memensiunkan PLTU belum tentu butuh fresh money. Yang dibutuhkan adalah niat untuk melakukan negosiasi agar utang jatuh tempo pemerintah itu bisa ditukar dengan program-program transisi energi. Dan yang ketujuh, selama batu bara harganya terus murah karena ada domestic market obligations, terutama di sektor ketenaga listrikan, kemudian pajak karbon sudah ada regulasinya tapi implementasinya ditunda. Selama itu terjadi, maka tidak ada ketersediaan dana yang akan muncul masuk ke sektor energi terbarukan atau bahkan melakukan pemensiunan PLTU batubara. Karena dianggap bahwa batubara ini adalah sektor yang heavily subsidized. Jadi sektor yang disubsidi besar-besaran, diberikan insentif besar-besaran, nggak akan sama level of playing field-nya dengan investor yang mau membiayai pemensiunan PLTU dan masuk ke energi terbarukan, termasuk membangun transmisi dan grid-nya. Nah, ini yang kita lihat nggak bisa gitu. Peta jalan ini akan berjalan dengan ideal kalau regulasi-regulasi yang membuat batu bara dipersepsikan terus murah, terus akan dipakai dalam jangka panjang, itu tidak dilakukan perubahan regulasi yang fundamental. Khususnya adalah mendesak soal penghapusan domestic market obligations. Itu mungkin terima kasih, singkat saja. Saya kembalikan ke Salva. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mas Bima. Sangat tepat waktu. Mungkin kita bisa langsung lempar ke Mas Zaki sebagai penutup dari pemaparan materi. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Catherine sebagai penanggap. Silakan Mas Zaki.
Baik, terima kasih Syafa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya akan melanjutkan. Mungkin kita berpikir, oh ini Celios ini terlalu asumtif, kesimpulan risetnya terlalu liar. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua pada kesempatan ini untuk mencoba untuk membedah anatomi regulasi dari peta jalan transisi energi yang saat ini berlaku di Indonesia. Nah, pertama saya ingin kita mulai kembali dari Perpres 112 2022. Jadi, Perpres ini tepatnya di pasal 3 dia membunyikan bahwa dalam rangka transisi energi sektor ketenaga listrikan, Menteri menyusun peta jalan. Pernyataan ini, kalau dari aspek hukum, kalau kita melihatnya, ini menandakan bahwa Presiden telah mendelegasikan kewenangan kepada Menteri untuk membentuk yang namanya peta jalan transisi energi di Indonesia. Sehingga nanti kewenangan yang dimiliki oleh Menteri dalam menyusun peta jalan, kewenangan ini sifatnya delegatif. Nah, konsekuensi dari kewenangan ini adalah semua tanggung jawab, semua metode, semua cara yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan peta jalan transisi energi itu berada di tangan Menteri. Menteri yang ditunjuk khususnya dalam kasus ini adalah Menteri ESDM. Nah, akhirnya sejak tahun 2022 tersebut itu Perpres disahkan tanggal 13 September sampai dengan 2025 kita menunggu. Ini masa tunggu namanya. Masa tunggu di mana banyak dari kita masyarakat sipil menanti-nantikan lah munculnya peta jalan itu. Kenapa ditunggu? Karena tadi yang disampaikan oleh Mas Bima dan juga Saleh, eh, sebab di masa tunggu ini sulit sekali bagi kita masyarakat sipil mendorong agar pemerintah itu mau melakukan pensiun PLTU batubara sebagai bagian dari transisi energi di Indonesia. Nah, kenapa sulit? Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, terutama di bagian pemerintah, meskipun ya kesannya itu politik dan gimmick ya, tapi bagaimanapun juga dalih mereka kuat jadinya. Kenapa jadi kuat? Karena ada dalam masa tunggu itu ada yang namanya reh vakum, kekosongan hukum, di mana peta jalan itu tidak pernah muncul sehingga sulit untuk kemudian mengeksekusi pensiun dini PLTU ini. Kekhawatirannya ya tadi salah satunya misalkan kalau nanti PLTU dipensiunkan akan terjadi kerugian keuangan negara yang dianggap nanti sebagai unrehmatic overstart, perbuatan melawan hukum sehingga bisa dipidana. Nah, singkat cerita penantian itu akhirnya tiba. Tepatnya di bulan yang lalu Menteri ESDM mengeluarkan atau menerbitkan Permen ESDM nomor 10 tahun 2025 tentang peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan. Muncullah peta jalan yang kita nanti-nantikan sejak hampir lebih kurang 2 tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah peta jalan yang seperti dirumuskan di dalam Permen ESDM 10 2025 ini yang kita harapkan? Nah, Celios mencoba untuk kemudian mendalami lebih jauh lagi anatomi normatif yang muncul dari pernyataan-pernyataan yang ditulis di dalam ketentuan permen tersebut. Teman-teman, pertama saya ingin menyampaikan bahwa pasal 12 dari Permen ESDM nomor 10 2025 ini sifat kewenangan yang muncul dari permen tersebut adalah fakultatif atau fakultatif bevoegdheid, bukan terikat. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kalau tadi Saleh mungkin dia lebih moderat ya untuk menyatakan ini harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Saya bilang ini enggak, ini bukan syarat sebetulnya. Tapi ini betul-betul kewenangan fakultatif. Karena kalau seharusnya ini adalah syarat, maka bunyinya bukan terdapat. Frasa yang digunakan bukan terdapat, melainkan wajib. Contoh misalnya, dalam hal pelaksanaan pensiun dini batubara, maka wajib adanya ketersediaan dukungan pendanaan. Pelaksanaan percepatan pengakhiran itu harus ada kajian dan seterusnya. Itu baru syarat namanya. Tapi ketika dia menggunakan kata dapat, maka itu konsekuensinya adalah kewenangan yang dimunculkan oleh norma tersebut sifatnya fakultatif, pilihan. Dia boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Nah, dari sinilah kita melihat ada ketidakseriusan dari segi anatomi norma yang muncul di dalam permen tersebut dari pemerintah kita sendiri untuk melaksanakan pensiun dini PLTU batubara sebagai bagian dari transisi energi. Ada ketidakseriusan. Karena sifat kewenangan tadi tidak ada artinya. Ya dilaksanakan bagus, tidak dilaksanakan tidak ada masalah, gitu loh. Itu yang berikutnya.
Selanjutnya adalah di ketentuan pasal 2 ini, kita bisa melihat, ini kan adalah tahap pilihan-pilihan pelaksanaan transisi energi. Kita melihat adanya ambivalensi kebijakan di dalamnya. Kenapa ambivalen? Di satu sisi, pemerintah kita berusaha untuk tetap melaksanakan ya komitmen internasional dia, komitmen nasional dia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kita. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga membuka peluang untuk pelaksanaan co-firing di Indonesia, pembangunan dan pengembangan energi berbasis biomasa atau co-firing di Indonesia, yang basisnya ekstraktif. Dia memerlukan lahan yang tidak sedikit, yang akan membuka tutupan hutan kita, yang akan justru akan semakin meningkatkan emisi gas rumah kaca kita. Selain itu, juga terutama di pasal 6 di Permen SDM ini itu secara tegas dia menyebutkan bahwa pemanfaatan PLTU batubara itu tidak akan dihentikan. Dia akan tetap dilanjutkan dengan catatan-catatan yang lain. Kemudian kita tidak menemukan satupun narasi di dalam Permen SDM ini yang dia mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan yang basisnya bukan non-fosil. Nah, oleh karena itu, nah ini misalnya di pasal 6 ya. Apakah beda dengan antara bunyi pasal 6 dengan pasal 12? Di pasal 12 itu jelas dia kewenangannya sifatnya adalah fakultatif. Pilihan dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga tidak ada masalah. Nah, di pasal 6 terkait dengan pemanfaatan PLTU batubara tidak ada lagi narasi dapat. Sehingga di dalamnya kalau kita bilang ini namanya kewenangannya mengikat sifatnya. Oleh karena itu dengan hadirnya Permen SDM nomor 10 2025 tidak secara otomatis PLTU akan menjadi prioritas untuk dipensiunkan. Enggak. Justru dia akan terus dimanfaatkan energinya. Bahkan kalau bisa nanti dia ditambahkan dengan pemanfaatan energi fosil lainnya gitu, misalkan dari biomasa dan lain sebagainya, CCS, CCUS. Artinya apa? Harapan kita kan sebagai negara hukum, kita ingin negara ini, pemerintah, berjalan berdasarkan atas hukum. Kita ingin hukum itu seperti law as a tool of government engineering. Dia menjadi kontrol pelaksana kegiatan pemerintahan. Tapi tentu saja kita tidak ingin norma hukum yang muncul kemudian justru norma hukum yang kabur. PLTU transisi energi pensiun dini PLTU batubara hari ini dengan Permen SDM nomor 10 2025 basisnya bukan hukum secara utuh, tetapi basisnya nanti adalah kehendak politik. Istilahnya kebaikan pemerintah. Kalau mereka baik, mereka akan laksanakan. Kalau enggak, ya mereka enggak laksanakan. Tidak ada kepastian hukum. Atau terjadi yang namanya reh on zekerhead, ketidakpastian hukum yang muncul. Oleh karena itu, kalau kami di Riselios menyarankan agar permen ini kemudian direvisi. Saya pikir itu sebagai anatomi singkat. Saya kembalikan ke Syafah sebagai moderator. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Mas Zaki. Jadi begitu pemaparan materi dari hasil temuan riset Selios terkait transisi energi. Mungkin kita bisa langsung ke Mbak Catherine sebagai penanggap. Kepada Mbak Catherine kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya langsung share ya. Mbak Safa, apa sudah terlihat? Langsung ke slideshow. Sedang loading sih, Mbak. Bentar. Oops. Oke. Oke, semoga sudah terlihat. Terima kasih banyak kesempatannya sebelumnya dari Selios. Ini kritik yang mungkin sudah ya kita pikirkan semua tadi yang disampaikan Mas Saleh juga ada kekhawatiran, kekecewaan mungkin ya dari permen yang keluar. Jadi saya dari KREA, Catherine Hasan, analis dari Center for Research on Energy and Clean Air. Hari ini senang sekali bisa hadir menanggapi cepat ya Mbak Safa 10 menit. Jadi mungkin langsung KREA ini seperti namanya Energy and Clean Air. Jadi clean air ini mungkin salah satu fokus kami. Rekan-rekan di sini mungkin cukup familiar dengan studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya tampilkan di sini ini mungkin yang paling relevan terkait topik ini.
Di paper atau analisa dari Celios terkait peta jalan ini juga dilampirkan, ada angka yang direferensikan. Kami kira studi yang dilakukan ini diluncurkan 2023, tapi masih relevan hingga saat ini karena kita masih menunggu ya, belum ada peta jalan intinya. Ini hanya landasan, mungkin landasan hukum tadi udah dijelaskan dari Mas Zaki. Nah, dari laporan ini mungkin saya langsung masuk, hanya berikan sedikit pemikiran. Kenapa langsung masuk ke polusi udara? Intinya karena ada keuntungan yang sangat besar dari transisi energi. Salah satunya itu ada em, peralihan dari ketenaga listrikan berbasis fosil ke sustainable energy, yang berarti ada PLTU ya. Negara kita punya banyak PLTU yang akan dimatikan. Nah, ada beberapa senario yang dipikirkan pemerintah, ada juga Just Energy Transition Partnership, JETP, yang kita tahu ada planning di sana, ada semacam pemikiran bagaimana transisi energi ini harus dilakukan. Jadi ini mungkin upaya kami sebagai think tank untuk coba kuantifikasi keuntungan itu sebesar apa. Nah, mungkin langsung ini saya sudah sebutkan, negara kita masih banyak PLTU, ini sebarannya di seluruh Indonesia. Jadi memang seluruh Indonesia. Jadi apapun yang diputuskan pemerintah, keuntungannya pasti akan juga dampaknya di tingkat nasional. Nah, langsung mungkin ini ada video singkat hanya menampilkan hasil dari permodelan CREA yang eh, yang digunakan sebagai basis untuk mencoba mengestimasi seberapa besar dampak dari polusi udara yang dilepaskan PLTU dan bagaimana dispersinya di seluruh Indonesia, dan ini polutannya PM2,5. Moga-moga sudah cukup familiar ya. Jadi debu halus yang akan masuk sangat dalam di paru-paru dan juga di sirkulasi darah yang dampaknya berbahaya. Jadi itu salah satu basisnya mungkin secara mendasar, langsung tepat sasaran. Nah, ini hanya mungkin satu screenshot dari hasil dispersi tadi. Saat ini saja per tahunnya dampaknya sebesar ini. Kira-kira 10.500 kematian bisa dihubungkan ke polusi udara. Jadi polutan yang dilepaskan hanya dari asap PLTU. Dan itu bisa dikuantifikasikan dalam jumlah uang yang saya tampilkan di sini. Nah, dampaknya kita juga bisa hitung per provinsi itu seberapa besar ini dalam jumlah kematian. Tentu Jawa yang paling banyak terdampak karena sebagian besar PLTU itu berlokasi di Jawa, dan tentu ya Sumatera dan Sulawesi ini kita belum bahas karena tadi ada dua warna di map awal yang mungkin rekan-rekan ingat, ada hotspot baru di negara. Jadi kalau kita bicara power plant itu ada dua mungkin klasifikasi yang dikelola pemerintah dan juga yang dikelola industri, seperti itu. Nah, ini mungkin cepat saja ada beberapa figur yang saya ingin tampilkan. Salah satu permintaan mungkin atau temuan dari studi ini harus untuk mengunci benefit ini tadi, keuntungan di skala nasional, perlu ada pertimbangan um, uh, keuntungan dari sisi kesehatan publik. Nah, ini mungkin salah satu contohnya, perlu ada penetapan jadwal yang strategis. Mungkin ini bisa dilihat ya, siapa pengelolanya, di mana, berapa ukurannya, dan kapan mungkin. Nah, ini mungkin tampilan lebih banyak, ada bauran yang berbeda di tiap grid system secara kasarnya. Ya, tapi intinya memang kita tahu perlu ada penelitian yang detail, perlu ada pemikiran yang dalam di balik penentuan jadwal. Tapi ya yang disayangkan
mungkin dari kalau yang sudah pelajari permen tidak ada sama sekali kata-kata terkait polusi udara ataupun kesehatan masyarakat. Padahal kita tahu just energy transition itu ya ini salah satu prinsip atau pilarnya mungkin. Nah, langsung aja, ya sekali lagi kalau tidak ada retirement schedule ya atau pensiun batubara yang agresif, yang efektif, kita akan akan hidup di masa depan yang seperti ini. Jadi Indonesia akan punya beberapa hotspots di mana PLTU ini berada. Oke, ini hanya salah satu um, uh, mungkin grafik untuk menunjukkan tadi perlu ada jadwal yang benar-benar dikukuhkan dari data dan perlu ada permintaan pertimbangan kesehatan di balik itu. Nah, mungkin ya secara garis besar tanggapan dari saya itu pertanyaan tadi, apa paradigma yang ada di balik transisi energi? Karena dari metode hierarki yang tadi disebutkan Mas Saleh juga Mas Bima, um, Mas Zaki, itu masih belum jelas dan mungkin seperti yang ditampilkan di tabel ini ya, dari daftar yang ada, itu semacam salah satu checklist. Padahal semua dari transisi energi itu digarisbawahi sebagai payungnya ada seharusnya, mungkin seharusnya pemerintah um, mesti menetapkan just dan people center itu sebagai alasan kenapa transisi energi dilakukan. Jadi mungkin di sini saya menanggapinya untuk bertanya lagi, apa dasar dari negara menentukan transisi energi? Transisi energi di sini kita harus beralih dari fosil ke EBT baru, ya, energi terbarukan. Apa motivasinya ya? Tentu kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi, em, ekonomi yang sangat penting yang mungkin kita lihat di sini, ketersediaan dukungan pendanaan. Em, ya, yang kedua, apa pilar di balik energy transition? Nah, itu mungkin yang bisa dijawab Mas Zaki ya. Perlu ada payung hukum yang jelas, perlu ada akuntabilitas, governance yang kuat, jelas pemainnya siapa, semua pemerintah, lembaga pemerintahan harus dilibatkan, contohnya. Lalu ini mungkin yang terakhir ini yang saya coba pikirkan, apakah ada kerangka yang jelas di mana apa yang pemerintah atau negara Indonesia perlu lakukan untuk bisa melakukan early retirement. Itu tidak ada. Justru metodenya hanya menunjukkan barriers. Apa batasan, hambatan yang perlu dipertimbangkan. Harus ya mungkin alangkah baiknya kalau ada assessment untuk kita mengkuantifikasikan apa yang harus diisi untuk bisa mencapai itu ya. Jadi assessing dan preparing for the shift. Karena kalau kita memang ingin bukannya hitung kesusahannya apa, tapi apa yang perlu diisi untuk mencapai itu mungkin. Um, Ya, ini mungkin terakhir dari sisi health impacts, kita um, sangat meminta pertimbangan terhadap health impacts karena hanya itu yang bisa membantu keuntungan di tingkat nasional ini bisa di lock, bisa di secure. Um, ya lalu ini kita juga pertanyakan bagaimana strategi untuk mengontrol polusi. Memang ini sedikit berbeda, tapi seharusnya dan kita bisa coba berdialog, menanggapi dengan kritis bagaimana apa maksudnya just transition kalau komponen ini tidak ada. Gitu mungkin Mbak Safa. Semoga masih in time. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Catherine. Sebetulnya waktunya sudah hampir habis, tapi mungkin kita bisa berikan satu ruang untuk satu pertanyaan atau mungkin dua dengan jawaban singkat. Mungkin teman-teman yang mau bertanya dipersilakan untuk chat di Zoom.
Atau mungkin untuk menyingkat waktu boleh juga, raise hand, nanti akan kami bantu untuk, unmute mic-nya. Silahkan. Karena kayaknya sudah cukup terjawab ya beberapa pertanyaan di Zoom eee, dan sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin kita bisa akhiri sesi diseminasi dan peluncuran riset pada pagi hari ini. Kepada teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir, di acara kami. Kepada narasumber juga terima kasih atas pemaparannya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi semua ya. Terima Terima kasih. kasih semuanya, terima kasih. Ya.